Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmadullaha hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulikan nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'du. Jamaah sidang salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, beliau menyampaikan maknanya, setiap kali Allah Subhanahu wa taala mewajibkan atau memerintahkan sesuatu ibadah, pasti Allah Subhanahu wa taala menentukan waktunya, menentukan kondisinya, dan terkadang menentukan tempatnya. Hanya ada satu ibadah yang Allah Subhanahu wa taala tidak tentukan waktunya, tidak ditentukan kondisinya, tidak ditentukan tempatnya. Ibadah yang pertama, contohnya sholat. Sholat ditentukan waktunya, sholat 5 waktu. Tempatnya tidak ditentukan, tapi waktunya ditentukan. Boleh kita sholat subuh di waktu zuhur? Tidak boleh. Kalau lupa maka namanya qadha itu. Artinya waktunya ditentukan. Sholat tahiyatul masjid, ketika masuk ke masjid, tempatnya di masjid, tempatnya ditentukan dan kondisinya ditentukan. Kita sholat itu harus dalam keadaan suci dari hadas besar ataupun kecil. Maka wanita ketika datang bulan boleh sholat? Tidak boleh. Boleh puasa Ramadan? Tidak boleh. Hanya ada satu ibadah yang itu boleh kapanpun, dimanapun, dan dalam kondisi apapun. Apa itu? Zikir. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Uzkurullaha dzikran katsira." Berzikirlah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan zikir yang banyak. Zikir yang banyak ini bukan banyak-banyakan jumlahnya, bukan. Tapi maksudnya selalu mengingat Allah dalam kondisi apapun. Dan Allah Subhanahu wa taala di ayat lain berfirman, "Fa idza qadaitumus sholata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udaw wa ala junubikum." Maka ketika kalian telah selesai mendirikan sholat, berzikirlah kepada Allah. Qiyaman dengan berdiri, au qu'udan atau dengan duduk, au wa ala junubikum. Ala junubikum artinya atau dengan berbaring. Jadi setelah sholat berzikir. Maka ini adalah ibadah yang Allah Subhanahu wa taala tidak tentukan tempat, kondisi, dan waktunya. Kapanpun boleh. Bahkan ada seorang ulama namanya Abu Hatim Ar-Razi. Al-Imam Abu Hatim Ar-Razi ini punya buku pakar dalam ilmu hadis. Beliau bahkan setiap kali masuk ke toilet untuk buang hajat, beliau meminta putranya untuk membaca hadis di depan pintu toilet dengan suara lantang. Karena apa? Khawatir beliau tidak berzikir, tidak mengingat hadis, tidak membaca hadis, lalai, khawatir lalai. Maka anaknya disuruh teriak, membacanya dengan lantang, beliau mendengarkan sambil buang hajat. Sampai seperti itu para ulama. Sekarang kita bandingkan dengan kita, kalau sudah masuk ke toilet, pegang HP, pakai headset, yang ngetop pun nggak kedengeran. Itu kita sekarang. Artinya beda kondisi kita dengan para ulama terdahulu. Ini tentang zikir.
Maka di kajian yang lalu ketika taraweh kita menyebutkan sebuah hikmah yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, la tatruki dzikra li adami huduri qalbika ma'allahi fihi. Janganlah kamu meninggalkan zikir hanya karena ketidakhadiran hatimu dalam zikir tersebut. Jadi jangan ditinggalkan zikir itu sekalipun kita belum hadir. Hadir sudah kita contohkan kemarin, bagaimana contoh itu sholat yang hadir. Ya, contoh sholat yang hadir, misalkan kemarin waktu terawih, azka imam, kemudian membaca surat Ali Imran, Alif Lam Mim, terdetik di hati kita, aduh, kalau bukan Al-Baqarah, Ali Imran ini, panjang ini. Nah, kalau sudah terdetik seperti itu, artinya diri kita belum hadir. Masih memikirkan panjang, pendek. Apa iya imamnya nggak mikirkan makmumnya? Kan tidak mungkin. Imamnya pasti mikir makmumnya. Imamnya pasti mikir makmumnya. Kenapa imam harus memikirkan makmum? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menegur seorang imam. Namanya Sayyidina Mu'adz bin Jabal. Sayyidina Mu'adz bin Jabal sholat subuh, rakaat pertama baca Ali Imran. Surat Ali Imran. Sampai selesai, rakaat pertama. Rakaat kedua, An-Nisa. Selesainya kapan? Akhirnya para sahabat yang sholat di belakangnya protes kepada Rasulullah. Protes kepada Rasulullah karena banyak hajat, ada yang mau ke pasar, ke kebun, ke ini, ke itu, banyak. Rasulullah memanggil Sayyidina Mu'adz bin Jabal, dikatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Mu'adz, wahai Mu'adz, afattanun anta, kamu tukang fitnah. Loh ini gimana Rasulullah ini? Orang baca Ali Imran sama ini kok dikatakan tukang fitnah? Karena tidak menyesuaikan dengan kondisi jamaahnya. Gitu. Dan jamaahnya ketika itu belum hadir. Sholatnya belum hadir karena kepikiran. Kepikiran apa? Kepikiran kesibukannya. Maka dikatakan sebagai tukang fitnah oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini contoh hadir dan tidak hadir. Jadi kita tidak boleh meninggalkan zikir sekalipun hati kita belum hadir. Kemudian dilanjutkan oleh Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, li'anna ghaflataka an wujudi dzikrihi asyaddu min ghaflatika fi wujudi dzikrihi. Karena kelalaianmu, lalai akan ketidakhadiran hati dalam zikir tersebut, kelalaianmu tanpa zikir itu lebih berbahaya daripada kamu lalai tapi masih zikir. Jadi lebih baik mana? Enggak zikir, lalai, atau lebih baik zikir meskipun lalai, enggak menikmati. Lebih baik berzikir tapi ada kelalaian daripada tidak zikir sama sekali. Kemarin kita contohkan juga zikir tentang la ilaha illallah yang Rasulullah mencontohkan itu kepada Sayyidina Ali dengan memejamkan mata 3 kali. Boleh tidak lebih dari itu? Boleh. Boleh lebih dari itu. Boleh lebih dari 3 kali. Bahkan kami pernah menanyakan di dalam tarekat Syadziliyah, kami di tarekat Siddiqiyah, Dzarqawiyah, Syadziliyah, itu zikir wajibnya setelah subuh sampai zuhur itu baca istighfar astaghfirullah 100 kali. Kemudian baca sholawat ummi, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulikan nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim, itu 100 kali. Kemudian tahlil la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir, itu 100 kali. Itu antara subuh sampai zuhur. Malam juga demikian, dari maghrib sampai subuh waktunya. Itu 100 kali masing-masing. Kami tanyakan kepada guru kami yang mengijazahkan kepada kami, membimbing kami, namanya Syekh Abdul Mun'im bin Abdul Aziz bin Siddiq Al-Ghumari.
Saya harus 100. Kata beliau, ayah saya punya murid. Muridnya ini beliau membeda mengajarkannya. Ada satu murid diminta sehari cuma 5 kali. Masing-masing itu istighfar, salawat, dan tahlil 5 kali. 1 tahun setelah itu orang yang sama ini, muridnya ini datang lagi. Ngomong ke ayah saya, alhamdulillah saya sudah istiqomah setiap hari 5 kali. Pagi 5 kali, petang. Ya sudah, sekarang tambah ya. Berapa? 20 kali. Terus sampai ke 100. Artinya berzikir dengan nominal tertentu, dengan jumlah tertentu, itu bertahap, tidak langsung. Jadi jumlah itu tidak harus 3, tidak harus 33, tidak harus ini, dengan jumlah yang bebas, sesuai dengan kemampuan kita. Maka zikir jangan pernah ditinggalkan, sekalipun apa? Sekalipun kita belum memahami zikir itu. Maka di sini dilanjutkan oleh Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, fa'asa ayyarfa'aka min dzikrin ma'a wujudi ghaflatin ila dzikrin ma'a wujudi yaqzatin. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengangkat kita dari zikir yang dibersamai dengan kelalaian kepada zikir yang dibersamai dengan kesadaran. Artinya sadar kita akan makna zikir tersebut, menghayati, dan seterusnya. Kemudian dilanjutkan lagi, wa min dzikrin ma'a wujudi yaqzatin ila dzikrin ma'a wujudi hudurin. Dari zikir yang disertai, dibersamai dengan kesadaran kepada zikir yang disertai dengan kehadiran. Kehadiran apa? Kehadiran hati. Kehadiran hati. Hatinya sudah hadir ketika berzikir itu. Kemudian wa min dzikrin ma'a wujudi hudurin ila dzikrin ma'a ghaibatin an siwal madhkuri. Dari zikir yang dibersamai dengan kehadiran hati, jiwa, dan ruh kita kepada zikir yang dibersamai dengan lenyapnya segala sesuatu selain al-madhkur, selain yang disebutkan, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ditutup dengan ayat wa madzalika 'alallahi bi'aziz. Dan yang demikian itu bagi Allah Subhanahu wa ta'ala tidaklah sulit, mudah. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, zikir ini boleh berjamaah, boleh sendiri, boleh lantang, boleh sir atau tidak terdengar. Rasulullah mengajarkan kepada Sayyidina Ali itu lantang atau pelan-pelan? Lantang. Di sini yang diingatkan, jangan tinggalkan zikir sekalipun kita belum hadir hati kita. Jangan tinggalkan itu. Lakukan terus. Kalau kita jangan urusan apa yang kita perdebatkan itu sebenarnya bukan zikir hadir atau tidak hadir hati kita, bukan. Sekarang terkadang kita mendebatkan apa? Itu zikir kok pakai tasbih. Yang diperdebatkan alat menghitungnya. Oh, itu kayak orang Hindu, kayak orang Buddha. Itu yang kita perdebatkan. Jadi kita nggak debat zikirnya bagaimana, yang kita perdebatkan alat yang dipakai untuk menghitung. Di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ada sahabat yang punya tasbih, tapi tasbihnya tidak seperti ini. Beliau punya tali, talinya dibuntal-buntal dalam jumlah tertentu, tali itu ditarik sambil berzikir. Ada sahabat yang punya tempat kecil, isinya batu kerikil, 2 tempatnya, 1 dipindahkan ke tempat lain dengan jumlah tertentu. Apa bedanya tasbih ini dengan tasbih digital sekarang? Nggak ada bedanya. Intinya hitung. Memang kita zikir pakai tasbih ini, yang kita baca itu apa, misalkan Siddhartha Gautama gitu, atau apalah gitulah yang kita sebutkan Tuhan-Tuhan yang mereka anggap Tuhan. Atau zikir kita tidak sesuai dengan ajaran Rasulullah, kan tidak. Maka ini bukan hadir namanya. Ini kita menilai orang lain.
Maka dikatakan di sini oleh Al-Imam Ibnu Athaillah Sakandari, ma qalla amalun baroza min qalbi zahidin. Tidak ada amal perbuatan yang nilainya kecil selama itu dilakukan oleh pemilik hati yang zuhud. Apa itu zuhud? Zuhud itu khuruju mahabbati syai'i min qalbihi. Kecintaan kepada sesuatu itu telah hilang dari hatinya. Telah hilang dari hatinya. Artinya ikhlas. Menyampaikan ceramah seperti ini bukan karena setelah turun dari mimbar disalami amplop, bukan itu. Kemudian kita beramal mau terang-terangan atau tidak terang-terangan itu hanya karena Allah, bukan karena yang lain. Oh, saya beramal ini biar dikatakan ini, biar dikatakan itu. Beramal namanya hamba Allah. Ketika ada orang yang nominalnya lebih kecil dari dia amalannya, dia ngomong, itu yang nomor 3 hamba Allah itu saya itu. Terus sekarang kan seperti itu. Terus ini gimana? Itu artinya hati yang belum zuhud. Belum zuhud apa? Ingin mencari eksistensi di mata manusia. Jadi tidak mengeluarkan dunia itu dari hatinya. Nah, itu sulit. Itu butuh proses. Maka amal perbuatan yang sedikit tapi lahir dari hati seorang yang zuhud dari dunia itu lebih baik. Kemudian dilanjutkan, maka suro amalun baroza min qalbi raghibin. Tidak ada amal perbuatan yang nilainya itu banyak selama itu muncul lahir dari hati seseorang yang roghib. Roghib itu menginginkan sesuatu selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu umum semuanya. Umum semuanya. Sekalipun itu cari perhatian kepada istri, cari perhatian kepada mertua, cari ini, cari itu, cari atasan, bawahan, semuanya. Selain Allah harus dikeluarkan dari hati. Itu yang dicontohkan oleh siapa? Oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang dicontohkan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Itu yang dicontohkan oleh Sayyidina Umar. Itu yang dicontohkan oleh Sayyidina Utsman. Itu yang dicontohkan oleh Sayyidina Ali. Itu yang dicontohkan oleh Sayyidah Fatimah. Kita sudah ceritakan Sayyidah Fatimah dapat ijazah zikir subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali. Allahu Akbar 33 kali atau 34 kali. Setelah itu beliau tidak membutuhkan pembantu. Kenapa? Karena Allah meringankan. Kenapa bisa ringan? Karena Sayyidah Fatimah itu hudur hatinya. Hatinya hadir. Bahkan bukan hadir lagi, tapi ghaibah, lenyap. Yang diingat hanya yang disebutkan, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau tidak seperti itu, di level seperti itu, bagaimana Sayyidah Fatimah bisa tersenyum ketika disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang pertama kali menyusul dari keluargaku adalah kamu. Menyusul Rasulullah wafat, setelah itu beliau tersenyum. Bahagia. Kalau saya dibisiki, Aska, kamu sebentar lagi meninggal. Astagfirullah, istri saya masih muda. Terus kemudian anak saya 3 masih kecil-kecil, ini gimana? Kok sepertinya Allah nggak memikirkan kita begitu? Itu kan artinya apa? Belum hadir hati kita. Kita contohkan juga Sayyidina Urwah bin Zubair yang kakinya harus diamputasi. Kapan diamputasinya? Kata Sayyidina Urwah, potong ketika saya sudah sholat. Beliau takbir, dipotong. Setelah dipotong kemudian salam, beliau mengatakan, kenapa kok belum dipotong? Sudah dipotong padahal. Sudah diamputasi, tapi beliau tidak merasa. Sudah. Nah, itu buktinya apa? Itu bukan hadir lagi hatinya, tapi sudah lenyap selain Allah Subhanahu wa ta'ala ketika dia sedang sholat. Bagaimana kita berzikir mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala di luar sholat?
kalau di dalam sholat kita belum hadir, maka latihannya sholat. Latihannya sholat. Itu harus kita belajar untuk hadir. Hadir, menghadirkan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sholat. Nah kalau kayak gini juga susah kan, kita mau plong untuk menyampaikan sesuatu. Kenapa? Karena ada kamera. Itu juga sulit untuk melatih hal-hal yang seperti itu. Ada yang ditahan, nanti kalau ada salah sedikit bisa viral, terus ada nyindir-nyindir sedikit bisa viral. Itu sekarang. Maka kita harus banyak berhati-hati, menjaga. Kenapa? Karena Allah. Kita niatkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di sini juga dikisahkan bahwa ada seorang sahabat bertanya, maaf, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Lau anna rajulan fi hijrihi darahimu yuqassimuha." Seandainya jika ada seorang laki-laki dia memiliki dirham, artinya memiliki harta kemudian dibagikan. Wa akharu yadhkurullaha lakana dzakiru lillahi afdal. Sedangkan yang lain, laki-laki yang lain, dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka berzikir itu, yang berzikir itu lebih baik daripada yang membagikan hartanya. Ini kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka bagaimana kalau kita ketika membagikan harta kita untuk sedekah, untuk zakat, kita dengan zikir kepada Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Kira-kira kita ingat nggak kalau itu harta kita? Tidak. Kita ingat itu hartanya Allah yang dititipkan kepada kita. Maka bersyukurlah orang-orang yang memiliki rezeki lebih. Karena dia bisa bersedekah, bisa berzikir. Nah kalau tidak punya harta yang lebih, maka berzikirlah terus. Berzikirlah terus, apapun itu. Karena dengan berzikir ini, kita akan ditingkatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari lalai kepada sadar, dari sadar kepada hadir, dari hadir kepada lenyap atau hilang selain yang disebutkan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan kira ketika Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika beliau sekembali dari Taif, beliau dihadang oleh seseorang yang menghunuskan pedangnya di leher Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dia mengatakan, Muhammad, siapa yang akan menyelamatkanmu? Rasulullah menyebut Allah. Gemetar orang tersebut, pedangnya jatuh. Kemudian diambil oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang siapa yang akan menyelamatkanmu? Dia tidak bisa menjawab apapun. Kira-kira ini menyebut Allahnya itu lalai, atau sadar, atau hadir, atau justru Rasulullah lenyap dan merasa bersama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan benar bersama dengan Allah. Bersama dengan Allah. Maka kalau Sayyidina Umar ketika beliau menjenguk orang sakit, beliau selalu membacakan Al-Fatihah. Setelah membacakan Al-Fatihah, beliau pulang, yang dijenguk sembuh. Saya beberapa kali nyoba. Setelah saya jenguk, beberapa hari setelah itu orangnya wafat. Al-Fatihahnya apa? Al-Fatihahnya beda? Tidak. Yang beda yang membaca. Hadir atau tidak, itu yang beda. Jadi ada kondisi-kondisi batin tertentu yang harus dirasakan, yang harus dihayati. Maka nanti kalau ada yang sakit jangan panggil saya ya Pak. Ini apa? Ini namanya hadir. Ini contoh dari hadirnya hati. Maka semoga di bulan Ramadan ini, sebagaimana yang dijelaskan oleh Al-Imam Al-Ghazali, bahwa tingkatan orang yang berpuasa itu ada 3, puasanya orang awam, puasanya orang khusus, dan puasanya orang yang khusus dari yang khusus. Puasanya orang yang awam adalah orang yang hanya menahan dari makan,
menahan dari syahwatnya, baik itu syahwat syahwat makan minum atau syahwat birahi atau seks. Itu namanya puasanya orang awam. Ini puasanya orang awam. Seperti kami dulu waktu kecil diajari, Aska puasa ya, nggak boleh makan, nggak boleh minum. Nah, di meja waktu itu ada nanas, Umi baru beli belanja dari pasar, karena nggak boleh makan, nggak boleh minum, akhirnya saya jilat. Katanya, oh batal itu, kan jilat, bukan makan, bukan minum. Itu anak kecil ada aja, alasannya ketika disuruh puasa. Apakah puasa kita sama seperti anak kecil, yang itu masih orang awam? Maka harus meningkat kepada puasanya yang khusus. Hamba Allah yang khusus. Hamba Allah yang khusus ini adalah hamba Allah yang berpuasa, menahan matanya, menahan tangannya, menahan kakinya, menahan seluruh jasmaninya dari segala sesuatu yang dilarang oleh Allah dan yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini namanya puasanya orang khusus. Ya, puasanya orang khusus. Juga menjaga hatinya. Puasa, kemudian masih sedang puasa, dia membicarakan orang lain. Kira-kira itu puasa atau tidak? Oh, puasa. Tapi puasanya orang awam. Puasanya orang awam. Oh, itu begini, kok begini sih? Bahkan Al-Imam Al-Ghazali mengatakan, kalau masih ada orang yang memikirkan, nanti maghrib ini bukanya pakai apa? Oh, nanti saya bukanya pakai apa ini? Atau dia berpikir bahwa nanti, oh nanti kan di Masjid At-Thayyibah ini banyak itu takjil makanan gitu kan. Oh, ini box yang ini enak nih, dipisahkan. Ini untuk saya ini. Oh, ini untuk ini. Itu puasanya orang awam. Itu puasanya orang awam karena masih memikirkan mau makan apa nanti. Loh, yang ibu-ibu pasti protes ini. Kami kan mau menyiapkan untuk keluarga kami. Lah, itu beda lagi. Kenapa? Karena niatnya untuk menyiapkan, dan itu bentuk khidmah berbakti atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada keluarga. Sebagaimana kami yang laki-laki juga diminta untuk menanggung amanah, membiayai, mendidik, dan semuanya untuk keluarga. Keluarga itu sebagai kepala keluarga, itu sama. Harus dijadikan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu puasanya orang awam. Kalau khusus tidak memikirkan itu. Kemudian setelah itu puasanya orang yang khusus dari yang khusus tadi. Itu puasanya siapa? Puasanya hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala dari selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi puasa dari selain Allah. Semua yang dia lakukan karena Allah. Semuanya yang dia lakukan karena Allah. Jadi kalau seperti itu bukan berarti kita harus tinggal di goa, nggak ada orang lain. Tidak. Kita hidup di tengah manusia, di tengahnya makhluk Allah, tapi di hati kita hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun itu, di posisi apapun kita, di posisi apapun, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita dari rakyat sampai pemimpin sudah sampai di level ini, sejahtera kita. Dunia dan akhirat. Bisa jadi mungkin di Indonesia nanti ada kapling sendiri di sorga namanya NKRI. Karena apa? Karena bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan akhir ayat puasa, la'allakum tattaqun. Agar kalian bertakwa. Bertakwa itu artinya hadir. Hadir hatinya, hadir jiwanya, hadir ruhnya. Nah, hadir itu harus menyesuaikan dengan syariat. Tidak mungkin hadir tapi melanggar syariat, itu tidak mungkin. Dan itu dicontohkan dalam kehidupan Rasulullah, dicontohkan dalam kehidupan para sahabat, dan dicontohkan oleh para ulama, guru-guru, dan juga para alim ulama, masyayikh, yang mereka semuanya merepresentasikan dari kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang dapat kita kaji pada kesempatan kali ini. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat derajat kita dari puasanya orang awam kepada puasanya orang khusus.
Dan dari puasanya orang khusus kepada puasanya orang-orang yang khusus dari yang khusus. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengangkat kita dari zikir yang dibersamai dengan kelalaian kepada zikir yang dibersamai dengan kesadaran, dan dari zikir yang dibersamai disertai dengan kesadaran kepada zikir yang disertai dan dibersamai dengan kehadiran lahir dan batin kita, dan dari zikir yang dibersamai dengan kehadiran kepada zikir yang menjadikan kita lenyap dari selain Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Ala hadhihi niyya wa bikulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.